Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol untuk menjelaskan sebuah kasus bicara tentang urutan pemupukan. Curhatan seorang sahabat The Brondol adalah bicara tentang pemupukan tanaman kelapa sawit yang sudah memenuhi urutan yang betul, yaitu adalah odrum, organik, dolomit, rock fosfat, urea, KCl. Pada sebuah penjadwalan ini ternyata bahwa mengalami kekurangan kalium, di mana ada terjadi bintik-bintik oranye pada daun kelapa sawitnya. Sementara jadwalnya adalah kita harus memupuk rock fosfat. Apa yang harus saya lakukan, Pak Pendi? Maka jawabannya adalah segera lakukan pemupukan KCl secepatnya. Tapi apakah boleh, Pak Pendi? Ini kan urutannya tidak tepat. Di dalam sistem pemupukan tanaman kelapa sawit, kita juga harus memperhatikan dosis. Ketika sahabat The Brondol semuanya melakukan pemupukan di mana dosisnya tidak setara atau tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka kemungkinan terjadi defisiensi unsur hara itu sangat mungkin terjadi. Padahal dia sebenarnya pemupukan secara rutin. Oleh sebab itu sahabat The Brondol, bahwa bicara tentang pemupukan kelapa sawit adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan tanaman kelapa sawitnya supaya tidak mengalami defisiensi yang dalam bahasa Jawanya kaset. Jadi dia harus dilakukan pemupukan segera pada daerah-daerah ataupun unsur hara yang mengalami gejala defisiensi yang sudah mulai terlihat pada tanaman kita. Sebagai contoh, kita melakukan pemupukan sesudah urutan. Dolomit kita sudah pupuk, rock fosfat sudah, urea sudah, KCl sudah. Pada tahun berikutnya juga sama, dengan 2 kali setahun kita lakukan. Begitu pada penjadwalan rock fosfat ternyata ada bintik-bintik orange. Kenapa kok mungkin muncul di bintik-bintik orange? Sekali lagi, bahwa sebenarnya tanaman kelapa sawit mungkin saja terjadi defisiensi unsur hara tertentu setelah pemupukan yang dilakukan. Kenapa? Karena dosisnya tidak cukup. Kalau kita mengingat ke dalam sebuah struktur kebutuhan tanaman kelapa sawit yang sudah panen, maka unsur hara yang terbanyak yang diserap tanaman kelapa sawit adalah kalium. Kedua adalah kalium, nitrogen, magnesium, dan fosfor. Ketika kita melakukan pemupukan kalium dengan KCl atau MOP dengan 60% K2O, tapi jumlah kilogramnya terlalu sedikit, maka bisa jadi di tengah jalan urutan ini terjadilah gejala kekurangan kalium. Apakah kita harus melakukan pemupukan rock fosfat sesuai dengan penjadwalannya, Pak Pendi, atau kita memajukan penjadwalan pemupukan KCl sebagai sumber kalium untuk menutupi supaya tidak terjadi defisiensi? Jawabannya adalah segera pupuk menggunakan pupuk KCl untuk memenuhi kebutuhan kalium supaya tidak mengalami defisiensi. Defisiensi adalah sebuah kondisi di mana tanaman kelapa sawit adalah mengalami kekurangan unsur hara tertentu yang nanti akan berpengaruh terhadap tanaman kelapa sawit itu sendiri, yang ujungnya terhadap produktivitas. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan defisiensi itu. Maka bisa jadi bahwa kalium kita tarik ke depan, sebelum tarik ke depan dulu, setelah dolomit, KCl dengan jeda waktu tertentu, misalnya mau 1 bulan akan lebih baik, baru nanti masuk rock fosfat, baru urea. Ya bisa saja. Karena begini, ketika kita melakukan urutan pemupukan sementara defisiensi itu tetap berjalan, maka defisiensi akan berjalan lebih dalam lagi defisiensinya. Mungkin awal defisiensi akan tertanda pada pelepah bawah sudah mulai confluent orange spotting atau spot-spot orange. Kalau dibiarkan sampai 2 bulan itu terjadi, maka pelepah yang mengalami defisiensi akan semakin banyak. Sebelum itu terjadi, maka segera pupuk KCl sebagai sumber kalium untuk tanaman kelapa sawit kita supaya tidak mengalami defisiensi. Hal serupa juga terjadi pada pemupukan pada unsur hara tertentu juga. Sebagai contoh, ketika rekomendasi pemupukannya kita itu di boron atau borat dengan menggunakan pupuk boron dengan kadar 46% B2O3, akan tetapi kenyataannya tanaman kita pada usia 6 bulan sudah mengalami defisiensi boron. Padahal rekomendasinya 12 bulan setelah tanam di lapangan baru dikasihkan boron. Akan tetapi pada 6 bulan pemupukan yang mana tidak masuk ke dalam penjadwalan pemupukan tapi mengalami kekurangan boron, maka segera berikan boronnya. Kalau tidak, maka 6 bulan tidak dikasih sudah defisiensi, 7 bulan tambah lebar tanaman kita yang kena boron,
8 bulan lebih parah lagi, tambah memendek dan berkerut dan lebih parah 12 bulan sudah kerutannya sudah banyak. Mungkin ini terjadi pada daerah-daerah yang minim boron, misalnya adalah daerah-daerah terasan, teras-teras dalam yang mungkin waktu kita nyorong doser untuk membuat teras adalah kita membuang topsoil terlalu dalam, sangat mungkin terjadi, sehingga pemupukan yang harus dilakukan untuk penjadwalan boron adalah lebih cepat daripada penjadwalan yang seharusnya yang sudah kita tuliskan di dalam buku kita untuk memberikan pupuk boron pada usia 12 bulan. Hal serupa mungkin terjadi pada beberapa unsur hara yang lain. Sebagai contoh, daerah-daerah tertentu yang mengalami pencucian, maka unsur hara tertentu juga pasti akan mengalami kurang. Kation-kation basa adalah kation-kation ataupun unsur hara yang akan mudah tercuci, gitu. Baik kalium, gitu, itu akan sangat mudah tercuci. Magnesium itu mudah tercuci, sehingga yang terjadi bisa jadi bahwa dosisnya sudah tepat tapi pencucian besar, ya mungkin dia akan mengalami defisiensi karena unsur hara yang terbuang dan tercuci akan banyak dibandingkan unsur hara yang meresap ke dalam tanah. Sehingga apakah urutan pemupukan itu wajib dilakukan di dalam kondisi lebih bagus kita abaikan urutan pemupukan, yang penting terselamatkan dulu defisiensi. Jangan kita jangan kita berupaya kita disiplin penjadwalan tapi kondisi defisiensi tetap berjalan, maka defisiensi akan berjalan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Sehingga ini adalah sebuah prinsip pemupukan yang harus kita lakukan untuk tanaman kelapa sawit kita. Sebagai contoh, kondisi defisiensi yang tertanda pada daun dengan kondisi adanya khususnya kalium, adanya conven orange spotting atau spot-spot oranye itu sendiri, ketika kita biarkan, maka itu sebenarnya adalah sebuah deteksi awal tanaman kelapa sawit kita mengalami kekurangan kalium. Kekurangan kalium pada pelepah bawah disebabkan karena kalium mobile. Kalau dia kaliumnya sudah rendah, kemudian terserap dengan jumlah yang sangat sedikit, maka akan berpengaruh terhadap buah pastinya. Karena bahwa penyusun buah kelapa sawit unsur hara terbanyak adalah kalium, maka segera pemberian kalium dibandingkan lebih menjaga urutannya. Supaya itu tidak terjadi, sahabat The Brondol semuanya, maka bagaimana langkah kita untuk melakukan usaha supaya tidak terjadi pencucian kation basa. Kation basa itu adalah ada kalsium, magnesium, kalium. Nah ini karena dia adalah bentuknya adalah kation. Sehingga, dan yang kedua adalah dilakukan pemupukan dengan menggunakan, selain kita menjaga supaya tidak tercuci, maka langkah kedua adalah mari kita berikan sebuah pupuk dengan dosis yang pas sesuai dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit. Mungkin bagi para masyarakat jarang yang melakukan analisis daun yang nanti akan dikompar ataupun akan disandingkan dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit, tapi jarang. Namun bagaimana kita bisa menggunakan rekomendasi general dari BPKS yang masih bisa kita adopsi. Maka jangan jangan melakukan sebuah kedisiplinan yang sebenarnya kita membutuhkan. Kalau tadi saya ngobrol dengan salah satu teman saya yang riset, kenapa nggak fosfor dulu Pak Pendi? Ya balik lagi, kalau kita masukkan fosfor hari ini sementara tubuh kita, tanaman kelapa sawit kita itu sudah membutuhkan kalium, maka akan berimbas panjang terhadap buah kelapa sawit kita. Apalagi dengan kita menggunakan pola penjedaan 1 bulan, maka harus segera dilakukan pemupukan yang dimana unsur hara itu mengalami defisiensi atau kekurangan, yang supaya tanaman kelapa sawit kita tidak mengalami kondisi yang lebih parah lagi kondisi defisiensinya. Begitu juga dengan unsur-unsur hara yang lain, misalnya contohnya berbeda kondisi, berbeda masalahnya jika memang faktor pembatasnya ada. Sebagai contoh, kalau kekurangan nitrogen, tanaman mengalami penguningan yang disebabkan karena dia daerahnya adalah tergenang, maka kita harus bukan melakukan pemupukan nitrogen, tapi melakukan pengeluaran air supaya dia tidak tergenang, supaya nitrogennya bisa diserap dengan sempurna oleh tanaman kelapa sawit dengan cara bahwa akarnya kembali lagi bisa bernafas normal, respirasi akar berjalan dengan baik. Itu adalah sebuah jawabannya. Belum tentu memang dalam artian bahwa untuk menyelesaikan defisiensi itu belum tentu
pupuk yang menjadi materi pokok yang harus diberikan, tapi kadang-kadang faktor pembatasnya yang harus segera diselesaikan dibandingkan pupuk yang diberikan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Benang merah yang ingin saya sampaikan di malam hari yang berbahagia ini adalah bagaimana kita memberikan pemupukan. Terkadang kita harus mengabaikan urutan. Yang terpenting adalah terselesaikan dulu deh masalah defisiensi atau kekurangan unsur hara yang diderita oleh tanaman kelapa sawit kita, supaya jangan sampai defisiensi itu adalah berjalan lebih dalam yang berefek terhadap figur tanamannya dan berefek terhadap produksi tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol semuanya dan termasuk saya, dan mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana tanaman kelapa sawit akan memberikan produksi seiring dengan pemupukan yang kita berikan. Semoga bermanfaat. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.